Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Video kali ini baru pertama kali lagi syuting. Kemarin saya sempat sakit juga. Oke, di sini saya dikirimin langsung oleh si Lian Li ya. Nih, udah ada di samping kanan saya udah ada produk dari Lian Li. Kalau kalian kere-hore, kayaknya jarang banget denger nama brand Lian Li ini. Karena si Lian Li ini tuh biasanya barang-barangnya harganya nggak ramah di dompet gitu ya. Tapi ya sesuai lah ya dengan kualitas, ya ada kualitas, ada harganya juga gitu ya. Kalau sekilas tentang si Lian Li sih ya, Lian Li ini berdiri sejak 1983. Jadi udah cukup lama juga, cukup senior ya di bidang komputer. Pertama, dia tuh punya casing, terus power supply, terus IO water cooler, dan sekarang juga Lian Li punya meja gamingnya. Wah, lumayan cukup banyak juga ya produknya ya. Dan ini dia, saya langsung dikirimin oleh si Lian Li ya. Ini IO water cooler ya, GA2 Trinity 240. Ini tuh ada dua versi, ada yang 360-nya, ada yang white, ada yang black juga. Nah, kebetulan di sini yang saya pegang ada yang white-nya aja gitu ya, 240 mm. Kata si Lian Li sih videonya nggak usah ribet ya. Yang penting kelihatan produknya, terus disebutkan fiturnya gitu ya. Dan kalau saya syukur-syukur ada pembandingnya. Udah gitu aja, simple. Jadi ya udah deh, kita buat videonya sesimpel ini aja gitu ya. Kita langsung saja kita lihat dulu nih pertama dari boxnya. Oke, di atasnya di sini punya garansi 5 tahun. Terus dilengkapi 2x120 mm untuk fan. Terus apa lagi? Tinggal di samping kiri. Nah, ini single stage radiator fins. Jadi punya satu jalur untuk siripnya di si radiator. Terus performa pump ya, with motor speed up to 3200 rpm. Ya, speednya lumayan cukup kenceng berarti ya. Biasanya tuh kan pump yang 240 mili sekitar 2500 sampai 2800 lah. Ini 3200. Terus the tube inner diameter is 7 mm. Oke, si diameternya ini diperbesar jadi ya kurang lebih 7 mm. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apakah teknologi-teknologi yang ditawarkan di sini memang berpengaruh ke performanya, bisa mendinginkan prosesor lebih dingin atau gimmick-gimmick aja gitu ya. Nanti kita akan tes di pengujian. Oke, ini dia. Nah, sebenarnya ini saya udah buka juga ya, cuman pas video ini saya buat, saya masukin lagi biar kelihatan. Oke, untuk mountingnya udah sangat lengkap sekali ya, mulai dari AM4, AM5 udah bisa. Terus untuk Intelnya LGA 115X ya, LGA 1200, LGA 1700 udah semuanya bisa. Jadi untuk mendukung motherboard atau prosesor zaman sekarang modern, tentunya ini udah support untuk si mountingnya ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ya kita keluarkan. Nah, oke teman-teman, barusan saya beresin dulu ya karena berantakan. Oke, kita lihat di sini teknologi yang disebutkan di boxnya aja. Pertama-tama ini dia punya single stage radiator fins. Nah, ini siripnya kalau misalnya kita lihat secara langsung ya sama aja, nggak ada perbedaan gitu ya sama kayak radiator yang lain. Cuman kalau misalnya kita bandingkan dengan radiator dari brand lain, nah ini baru deh kelihatan kalau si siripnya ini memang lebih lebar. Nah, itu kan. Nah, makanya di sini si air coolant yang ada di dalam radiator ini bakalan lebih leluasa gitu, tanpa banyak hambatan. Jadi si air coolant yang ada di dalam ini bisa lebih cepat berputarnya gitu ya. Nah, nyambung juga dengan si selangnya atau si tubenya ini ya, dibuat lebih besar 20% supaya aliran air kan di sini udah cepat ya, karena siripnya lebih lebar. Airnya kan banyak tuh ya. Nah, makanya di sini dibuat selangnya tuh diameternya lebih luas ya, 20%, sehingga aliran air coolant-nya masuk ke pump ini tuh jadi lebih banyak. Gitu. Jadi ya memang nyambung juga ya teknologi dari radiatornya, terus didukung oleh selang yang diameternya lebih besar sehingga air lebih banyak, dan tentunya nanti bakalan bisa lebih cepat membuang panas. Apalagi kalau misalkan rongga-rongganya lebar seperti ini, nah si fan ketika membuang panas nggak akan terlalu terhalang oleh si sirip-sirip radiatornya. Itu juga salah satu kelebihan juga ya. Jadi bisa lebih cepat membuang panas ya tanpa terhalang oleh sirip-sirip yang terlalu kecil-kecil. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk pumpnya nyambung juga dengan teknologinya ya. Di sininya udah cepet ya, tanpa banyak hambatan.
terus selangnya juga udah besar, airnya lebih banyak, ditambah pump si radiator ini punya speed up to 3200 rpm. Biasanya kan 2500 atau 2800 rpm ya. Ini dibuat lebih kencang ya. Ya tentunya juga untuk mendukung air yang lebih banyak. Di sini bisa dihembuskan lagi atau didorong lagi ke depan ya, supaya perputaran air cooler di dalam si heatsink ini tuh lebih cepat. Ya intinya, kalau misalkan mendinginkan panas si prosesor, lebih cepat diserap panasnya oleh si copper base-nya gitu. Jadi ya intinya teknologinya lumayan cukup teratur ya. Mulai dari radiatornya, selangnya, pumpnya udah diperhatikan, dan harusnya ini jauh lebih dingin dibandingkan dengan Aiya water cooler yang dari brand-brand lain. Harusnya gitu ya. Soalnya kan harganya juga udah mahal gitu ya. Nah terus untuk estetikanya, kan tadi teknologi untuk mendinginkannya udah, sekarang estetikanya. Kalian bisa lihat pitting yang ada di sini, dia tuh sekitar 45 derajat ya, nggak lempeng gitu ya. Ada tekukannya di sini. Ini fungsinya untuk apa? Nah ini bisa diputar-putar teman-teman. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pasang si radiatornya ini di atas, terus si pittingnya di belakang bisa. Pittingnya di depan bisa, pittingnya di depan, di area depan sebagai front juga ini tetap bisa, karena ini lebih fleksibel gitu ya. Ini untuk estetika ya. Terus untuk RGB ya, untuk RGB ini bisa disingkan menggunakan kabel RGB ya, pin yang 3 itu RGB. Terus untuk pumpnya, nah ini dia bisa dilepas pasang teman-teman. Ini udah ada dikasih beberapa pilihannya ya. Di sini tuh ada mode Duo Infinity, ada mode Diesel, dan ada mode Sinkhole. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan ya pengen ini ya tinggal ganti aja. Kalau pengen yang tulisan ada liannya tinggal gonta-ganti aja. Oke, jadi banyak modelnya lah ya. Jadi estetikanya lumayan udah cukup dapat ya. Terus untuk sync semua RGB ini menggunakan software L-Connect 3. Jadi kalian bisa sync, misalkan motherboardnya udah support RGB, bisa sync dengan fan casing ya, atau dengan GPU dengan motherboard ya, tinggal sesuaikan aja menggunakan software L-Connect 3 ini gitu ya. Nah, terus satu lagi menurut saya ya, di sini tuh memang di web resminya si Lian ini nyebutin ya, ini punya simple connection ya. Tapi menurut saya malah ribet ya, banyak kabel teman-teman. Di sini kalian bisa tancapkan ya kabel yang I ini atau huruf yang Y ya, atau Y yang cabang gitu ya. Ini untuk bisa menghubungkan RGB ya. Jadi agak susah aja kalau misalkan kemarin saya lagi instalasi ya di dalam casing, apalagi casingnya yang kecil atau nggak terlalu besar ya. Untuk bisa merapihkan kabel yang ada di dekat pumpnya ini agak susah teman-teman. Jadi kesini, aduh ribet. Kesini jadi nyewa gitu ya. Jadi nggak estetik gitu ya. Kelihatan itu banyak kabel seliweran gitu ya. Jadi menurut saya sih, kalau misalkan kalian banyak waktu atau punya liani seperti ini, terus bisa merapihkan kabelnya, ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan untuk saya yang pengen cepet-cepet jadi gitu ya, cepet-cepet terpasang, untuk merapihkan agak kesulitan ya. Jadi lama gitu ya. PR juga sih sebetulnya. Cuman ya itu aja sih dari keribetan atau kabelnya ya yang kurang bisa dirapihkan. Kalau misalnya kata si Lian Li ini simple connection, malah menurut saya jadi ribet connection gitu ya. Oke, semuanya udah, kalian bisa lihat tadi ya fisiknya, produknya seperti apa. Sekarang kita akan lanjut ke pengujiannya. Kebetulan di sini saya punya AK620, ini deep cool ya. Terus ada Kestrel 240, ada PC Cooler 240, Aiya water coolernya. Kita coba adukan aja ya, walaupun ini bukan kelasnya sih sebetulnya ya. Tetap harganya si Lian Li ini jauh lebih mahal. Tapi ya apa boleh buat ya. Yang ada di studio saya cuman ada cooler-cooler itu yang 240 gitu ya. Jadi ya udah deh, untuk sedikit perbandingan aja gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menggambarkan gimana performa si Lian Li ini. Oke, kita lanjut ke pengujiannya sekarang. Oke, let's go. Oke, pengujian pertama saya tes Cinebench R15 ya, Core i5 13400F di motherboardnya B70M Wi-Fi. Pertama, Galahad 2 Trinity ini dingin banget ya, maksimum hanya 41 derajat Celcius aja. Terus disusul lagi ada AK620 masih di 40-an ya, 46. Kestrel 240 ini Aiya water cooler 48. Kalau stok cooler udah tinggi ya, 79. Wah, panas tuh.
Lanjut ke Cinebench R20. Lian di Galahad 2 Trinity udah semakin panas ya, 67 derajat Celcius. Terus disusul lagi ada Kestrel 240, ini AY water cooler, 71 derajat Celcius untuk maksimum panasnya, terpaut sekitar 4 derajat Celcius. Kalau AK620 dan PC Cooler 240 maksimum di 73 derajat Celcius. Lanjut, ini semakin panas lagi, Cinebench R23 ya, Galahad 2 Trinity lumayan cukup hangat. Panasnya ini menyentuh 68 derajat Celcius. Beda sekitar 4 derajat Celcius dengan si Kestrel 240 ya. Kalau dengan si AK620 ini Air Tower ya, beda sekitar 6 derajat Celcius. Lumayan cukup jauh juga perbedaannya ya. Terus kalau stok cooler, wah udah hampir merah tuh ya, 83 derajat Celcius. Pengujian taman aja, di sini saya jalankan project BMW 23 ya, masih sama prosesornya. Dan di sini Galahad 3 Trinity hampir sama kayak tadi R23, maksimum panasnya 68 derajat Celcius. Terus si Kestrel 240 dan AK620 juga hampir sama lah ya, panasnya segitu. Yang beda di sini hanya PC cooler naik 1 derajat Celcius dan stok cooler juga di sini naik 1 derajat Celcius. Pengujian tambahan di sini saya tes main game ya. Jadi ini simulasinya ya ketika kita main game walaupun si prosesornya nggak kerja full load, nggak 100% ya. Kita lihat di sini Horizon Zero Dawn. Ini saya lakukan benchmark 1080p Ultimate walaupun ya prosesor nggak terlalu berat ya. Jadi simulasi pas main game ya ringan. Tapi ternyata masih kelihatan juga nih bedanya. Si Lian Li Galahad 2 Trinity ini kerasa lebih adem ya, kalian bisa lihat tuh sekitar 41, 43, 45, maksimum 48 lah ya, sampai akhir tuh nggak nyentuh 50 derajat Celcius ya. Kalau dibandingkan dengan si AK620, nah ini sering nyentuh di panas prosesor 50 derajat Celcius. Ya naik turun lah gitu ya. Tapi sering banget tuh nyentuh 50 ya. Tapi kalau FPS mah ya sama-sama aja ya. Karena spek yang dipakai juga ya ini aja. Game kedua Cyberpunk 2077 sama benchmark juga. Hasilnya masih mirip ya. Namun ini agak panas sedikit ya. Si Lian Li Galahad 2 Trinity ini bisa menyentuh 55 derajat Celcius. Ya persentasenya mah nggak full load ya, ya 40, 50, 60 gitu naik turun lah ya. Tapi kalau si AK620 malahan bisa nyentuh 60 derajat Celcius. Itu kan beda juga ya. Kalau melihat hasil ini sih bisa sekitar 4-8 derajat Celcius dibandingkan cooler-cooler yang saya uji tadi. Ya walaupun ini bukan kelasnya lah ya. Karena kalau kita melihat harganya cukup jauh berbeda juga. Ya, tapi sih kalau misalkan bedanya 4-6 derajat Celcius, ini udah keren banget lah ya. Karena kalau misalkan kita bandingin cooler 1-2 bedanya ya, 1-2 derajat bedanya, ya ini udah ngaruh banget. Apalagi ini sampai 6 derajat Celcius ya. Berarti performanya lumayan cukup oke, teknologi modern dan inovatifnya bermanfaat sekali ya untuk bisa membuang panas prosesor lebih cepat. Nah, gimana menurut kalian saya tadi melihat ya performanya? Walaupun saya bandingkan dengan bukan sekelasnya ya, karena harganya juga ternyata cukup jauh. Ini di e-commerce Indonesia dijual di harga 2 jutaan. Sedangkan pembandingnya tadi kayak Kestrel, PC Cooler 240, terus AK620 harganya kan sejutaan ya, 1.200.000, 1.400.000 gitu ya. Tapi tetap ya, ini jauh lebih dingin ya dibandingkan pesaingnya tadi ya, jauh. Karena mungkin ya teknologi yang diberikan atau yang ditulis di boxnya ini seperti pertama ya teknologi dari radiatornya yang punya single stack radiator fin ya, jadi lebih lebar gitu ya sisi ribnya. Terus performa speed ya ininya lebih kencang 3200 rpm dan tentunya nah ini si selangnya diameternya lebih gede gitu ya. Jadi perputaran airnya memang lebih banyak, lebih cepat gitu ya di sini sehingga copper base ini, nah ini tembaganya ini bisa lebih cepat menyerap panas si prosesor. Alhasil performa mendinginkan prosesor jauh lebih dingin. Terus kalau estetika ya memang estetika seperti ini ya. Fittingnya nggak ada ya di AY water cooler yang lain, di brand-brand lain fitting seperti ini nggak ada. Terus tubuh yang lebih besar juga ya sebagian ada juga sih ya brand yang punya selang yang lebih lebar. Terus nah yang ketiga memang teknologi ini yang bisa digonta-ganti.
silau ya. Ya, Deepcool juga ada ya teknologi seperti ini bisa digonta-ganti. Jadi ini cukup umum lah ya, bisa digonta-ganti. Jadi gimana menurut kalian, worth atau tidak? Coba komentar di bawah. Terus kalau misalnya kalian mau Ayo water cooler ini, saya nanti bakalan jual juga ya. X review, saya cuman pakai tes aja. Nanti kalian bisa cek linknya, saya akan simpan di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau akhirnya ya menurut saya pribadi, kalau misalkan prosesor kalian atau motherboard atau kalian mau rakit PC mid-end pakai Ayo water cooler seperti ini, kemahalan. Tapi kalau kalian ya pengen SDK yang lebih, terus pengen branding yang lebih mewah ya, terus prosesor kalian juga mid-end ke atas, ya Lianli bisa jadi salah satu rekomendasinya gitu ya. Ya, balik lagi ke kalian lah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.